Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Wijayanti SPDSD, peserta Lajar CPNS Angkatan 4, kelompok 3 dari Nganjuk, Jawa Timur, dengan Coach atau Widya Iswara, Ibu Bagas Yulistiati, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan singkat jurnal agenda 1, 2, dan 3. Adapun isi dari agenda 1 adalah wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda 2 berisi nilai-nilai dasar ASN, kemudian berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Agenda 3 berisi tentang smart ASN dan manajemen ASN. Untuk agenda 1 berisi tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Saya mulai dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang warga atau masyarakat sebagai bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Sejarah wawasan kebangsaan dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Kerapatan Besar, Kongres Pemuda II, dan PPKI. 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Identitas negara kita adalah Sangsaka Merah Putih, Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Indonesia Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah bela negara. Definisi bela negara di sini adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Nilai-nilai bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasi bela negara adalah melaksanakan tugas secara profesional, memiliki komitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan pelayanan publik dengan baik. Selanjutnya tentang analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau tren, sehingga solusi penyelesaiannya disesuaikan dengan kondisi sekarang atau modern. Perubahan lingkungan strategis. Konsep perubahan lingkungan, dan modal insani. Di sini konsep perubahan adalah kita dipaksa untuk mengikuti arus perubahan jika tidak ingin tertinggal. Yang kedua adalah perubahan lingkungan. Ini dipengaruhi oleh individual, family atau keluarga, kemudian community, society, dan global. Modal insani. Modal insani antara lain intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan kesehatan. Dalam menganalisis isu kontemporer ada 2 teknik yang digunakan, yaitu teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Teknik tapisan isu menggunakan AKPL. Aktual di sini artinya sedang hangat atau yang sedang dibicarakan atau diperkirakan akan segera terjadi.
Kalayak. Kalayak di sini artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. P, problematik, masalah yang menarik dan mendesak. Kemudian L adalah layak, pantas, realitas sesuai dengan kewenangan. Kemudian teknik tapisan isu yang kedua adalah USG, urgensi atau tingkat urgensitas masalah. S, seriousness, tingkat keseriusan masalah. Kemudian G, growth atau tingkat pertumbuhan masalah. Analisis isu kontemporer dapat digunakan dengan teknik mind mapping dan teknik SWOT. Demikian penjelasan saya tentang agenda 1, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Saya lanjutkan untuk agenda 2, core values ASN berakhlak. Adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Latar belakang adanya core values ASN. Penyelenggaraan core values ASN di seluruh Indonesia dalam rangka penguatan budaya kerja. Penyebab pentingnya core values ASN adalah mensyariatkan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi. Yang kedua, menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh IP dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Yang ketiga, core values memberikan penguatan budaya kerja yang membentuk karakter ASN yang profesional. Keempat, memudahkan ASN untuk beradaptasi ketika berpindah ke IP yang lain. Yang kelima, memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang keenam, budaya kerja yang kuat mendorong kinerja organisasi dalam jangka waktu yang panjang. ASN berakhlak adalah ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya mulai dari yang pertama dulu, berorientasi pelayanan. Di sini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan pada diri sendiri. Yang kedua yaitu accountable. Accountable di sini adalah melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegrasi yang tinggi. Menggunakan kekayaan alam dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten di sini yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua kata kuncinya membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas sebagai dengan kualitas yang terbaik. Yang keempat yaitu harmonis. Harmonis di sini artinya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang harmonis. Yang kelima adalah loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam yaitu adaptif, cepat menyesuaikan dan beradaptasi terhadap lingkungan dan perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
Yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini artinya memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kesimpulannya dari core values ASN di sini tentang berakhlak, yaitu core values merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan ASN dalam berpikir, bertutur, dan berperilaku. Demikian penjelasan ringkas saya di agenda 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di sini manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Adapun kedudukan ASN ada 2, yaitu PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Di sini untuk PNS dan P3K ada perbedaannya, yaitu jika PNS diangkat untuk selamanya, sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah, pegawai yang diangkat oleh pemerintah dengan perjanjian kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kedudukan ASN. Kedudukan ASN di sini harus setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Negara dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Yang keempat, mentaati perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan, berintegritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, kemudian bersedia ditempatkan di mana saja. Adapun fungsi dan tugas ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, dan pelayanan publik. Saya lanjutkan untuk yang smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun prinsip atau profil smart ASN yang pertama yaitu integritas. Sebagai seorang ASN dituntut untuk berintegritas yang tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme di sini berarti bahwa sebagai seorang ASN harus cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga yaitu profesionalisme, di mana sebagai seorang ASN harus profesional dalam bekerja. Yang keempat yaitu berwawasan global. Sebagai seorang ASN juga dituntut untuk berwawasan global atau nasional. Yang kelima yaitu menguasai IT dan bahasa asing. Di sini menguasai IT atau informasi teknologi tidak hanya menggunakan, tapi bisa menerapkan dalam pekerjaannya. Yang kemudian yang keenam yaitu memiliki jaringan yang luas antar instansi atau antar dengan rekan kerja. Yang ketujuh yaitu hospitality, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ke-8 adalah entrepreneurship. Seorang ASN harus bisa berjiwa wira swasta. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya tentang ringkasan singkat agenda 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.